Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Mudah-mudahan anak-anakku keadaan sehat walafiat, tiada kurang suatu apapun, senantiasa berbakti kepada kedua orang tua, khususnya kepada bapak atau ibu guru. Anak-anakku yang saya sayangi, khususnya anak kelas 9. Pada pagi ini kita bersama-sama membahas materi kalau yang kemarin masalah mengidentifikasi laporan percobaan. Untuk season kedua ini yang kita bicarakan berkaitan dengan buku paket, ya. Apabila anak-anak sudah mendapatkan buku paket bahasa Indonesia, bisa kamu lihat pada halaman 12, nomor 12 itu. Perhatikan. Di dalam buku paket di sini diterangkan, ya. Mencermati informasi. Di sini ada 3 informasi yang harus kamu cermati, yang harus kamu pahami benar-benar ini. Perhatikan model laporan yang dibuat oleh siswa di Australia. Contoh tentang laporan hasil observasi. Jadi di sini ada 3 contoh, ya. Nomor 1, kemudian nomor 2, dan nomor 3, ya. 3 contoh dalam bentuk paragraf ini, ya. Ini kamu baca, ya. Contoh yang pertama membicarakan masalah Venus. Contoh yang kedua masalah kelelawar, ya. Contoh yang ketiga masalah semua kehidupan di Australia, ya ini. Jadi saya harapkan anak-anak itu kamu baca, ya. Ini. Yang pertama, ya, saya bacakan sambil kamu baca, ya. Venus adalah planet dalam sistem tata surya kita. Venus besarnya sama dengan bumi. Venus adalah planet warnanya oranye kekuningan dengan beberapa kehitaman. Venus merupakan planet kedua dari matahari antara Merkurius dan bumi. Venus mengedari matahari selama 235 hari di bumi. Venus berotasi sekitar setiap 244 hari di bumi. Venus sangat tua dan berbatu. Langitnya oranye dengan kilatan cahaya petir, ya. Itu contoh yang pertama masalah Venus. Bisa kamu perhatikan paragraf yang pertama itu masalah Venus, ya. Mulai Venus sampai kita itu namanya ide pokok, ya. Jadi kalimat utama atau ide pokok, ya. Kemudian kalimat berikutnya mulai Venus sampai petir, ini namanya kalimat penjelas.
menjelaskan daripada Venus planet dalam sistem tata surya kita. Semuanya ini penjelasan, menjelaskan ini. Ini umum, yang berikutnya khusus. Ya. Begitu juga yang kedua, contoh yang kedua. Kelelawar merupakan mamalia. Ini di pokok atau gagasan pokok. Kemudian kata mereka sampai bayi ini termasuk kalimat penjelas, menjelaskan daripada ide pokok. Jadi menjelaskan kelelawar merupakan mamalia. Ya. Kemudian contoh yang ketiga, ya, ini semua kehidupan di Australia adalah di dalam laut. Ya. Ini juga gagasan pokok atau ide pokok. Bisa kamu baca. Gitu ya, dari awal. Ini kamu baca. Yang pertama, ini yang kedua, masalah kelelawar. Dan yang ketiga, masalah kehidupan di Antartika. Ya. Tugas anak-anak ini tidak disuruh untuk mencari ide pokok dalam setiap paragraf, ya, tetapi tugas anak-anak ini, ya, menyimpulkan informasi laporan percobaan, ya. Bandingkan informasi yang kamu dapatkan dari ketiga contoh tersebut. 1. Manakah informasi yang lebih jelas? Ya. Jadi 1, 2, 3 itu mana informasi yang lebih jelas? Yang kedua, ya, manakah informasi yang lebih lengkap? Ya. Jadi setelah kamu baca contoh 1 sampai contoh 3, ini perintahnya mana informasi yang lebih lengkap. Yang ketiga, apakah kejelasan informasi berkaitan dengan kelengkapan informasi? 4. Apakah kejelasan informasi berkaitan dengan struktur penyajian? Nomor 5. Apakah kejelasan informasi berkaitan dengan unsur kebahasaan, tata bahasa, kata dan kalimat yang digunakan. Ya. Jadi 1 sampai 5 ini kamu jawab, ya. Nanti pertanyaan ini di materi petugasan. Jadi ada penugasan di tempat yang lain. Ya. Untuk menjawab nomor 1 dan nomor 2 cukup kamu beri angka saja. Misalnya mana informasi yang lebih jelas? Misalnya yang lebih jelas nomor 3, kamu beri angka nomor 3 gitu saja. Begitu juga yang nomor 2. Untuk yang nomor 3, 4, 5 ini uraian. Ya. Jadi saya kira sampai di sini penjelasan dari saya, ya. Semoga bermanfaat dan kalian dapat memahami materi yang baru saya sampaikan.
yang sudah kalian ikuti pada hari ini. Dan jangan lupa kalian tetap belajar di mana saja, kapan saja, dengan siapa saja, tetap semangat. Ingat, ketekunan menentukan keberhasilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.